Terima kasih Pak Pimpinan dan terima kasih juga para anggota yang memberikan masukan-masukan kritis pada kami. Saya akan menjawab 10 hal berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi. Pertama, berkaitan dengan capaian 51%, bisa dilihat di halaman 5 bahwa 51% itu sudah lebih daripada rencana. Jadi tahun lalu kalau ada grafik di situ, grafik warna biru itu adalah tahun lalu, prognosa 2024 itu 96%, tahun lalu 95%. Sekarang itu grafik biru muda adalah pencapaian, warna merah adalah rencana. Jadi semua 4 matra itu mencapai, 5 matra termasuk BPSDM itu melampaui target yang ditetapkan. Lalu saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak-Ibu sekalian berkaitan dengan tadi BTS ya. Kami memang ada 10 kota dan pada kota-kota itu ada yang sudah 4 tahun dan beberapa kota sudah mature dan mereka bisa tidak disubsidi. Ada beberapa kota yang sudah mulai mengurangi subsidi, katakanlah di Medan, di Solo dan juga di Bogor. Nah, dengan format bahwa kita tidak naik BTS-nya, maka dana-dana itu bisa kita pindahkan ke kota lain. Sebagai contoh, kami baru saja memberikan dana pemindahan itu ke Balikpapan, dua jalur dan itu disambut baik oleh masyarakat. Sedangkan yang di Jabodetabek, satu di Bekasi dan satu di Depok, itu juga mendapatkan sambutan baik. Masukan dari Ibu Rahayu tadi tadi berkaitan dengan BTS, sekarang berkaitan dengan kereta api. Kami akan perhatikan dan akan melakukan law enforcement berkaitan itu bersama-sama dengan PT KAI. Lalu berikutnya saya ingin menjawab juga berkaitan dengan eh, peralatan guardrail, lampu jalan, tentunya ada. Saya minta Dirjen Darat untuk memberikan alokasi itu kepada daerah-daerah. Tentunya kita mendengarkan aspirasi dari
Bapak Ibu sekalian. Lalu berkaitan dengan penyerapan, Pak Hamka, dengan penyerapan 51% dan dijelaskan dengan grafik itu, sebenarnya kita on track gitu. Jadi pada Pak Hamka dan Bapak-Bapak yang di Banggar, mohon kiranya alokasi yang diberikan pada kami itu paling tidak sama dengan tahun lalu. Kalaupun ada pengurangan, akan kita bahas proyek-proyek belanja modal yang mungkin kita akan kurangi, tetapi berkaitan dengan perintis atau PSO itu akan kita harapkan tetap diberikan. Kepada Pak Robert ya, memang saya baru berkoordinasi secara kualitatif dengan Kementerian Keuangan. Dana-dana perintis yang dialokasikan PSU itu ada konsep yang akan disentralisir, Pak, di Kementerian Keuangan, sehingga kami hanya melakukan monitoring teknis, tapi dana itu diberikan langsung kepada apakah itu BUMN atau swasta itu langsung. Sekarang ini ada beberapa PSO seperti eh, kapal perintis ya ke timur itu dengan jumlah yang banyak itu langsung dari pemerintah langsung. Tapi evaluasi teknis bahwa dia mencapai persentase dan angka tertentu itu rekomendasi dari kami. Lalu sekali lagi berkaitan dengan apa yang disampaikan Bu Rahayu tentang eh, yang namanya terminal bus. Kita memang mendapatkan beberapa terminal tidak maksimal ya, di antaranya di Mangkang. Tapi beberapa kota yang sudah kita selesaikan, katakan Salatiga, Purworejo, lalu Medan, Surabaya, Bandung, itu rata-rata hasilnya baik. Jadi kalau kita lihat saat ini kita sedang melakukan kegiatan renovasi itu di Surabaya, di Jogja, itu trafiknya baik sekali, ya. Tapi memang yang di Semarang kita punya masalah. Nah, oleh karenanya kami siap untuk mengevaluasi, Pak Dirjen Darat evaluasi apabila jumlah pergerakan yang ada di sana, kiranya kita tidak perlu memaksakan karena benar apa yang disampaikan oleh Bu Rahayu, apabila tidak ada traffic maka dana itu waste. Nah, berkaitan dengan PNBP dari terminal, patut kita perhatikan Bu, bahwa daya beli mereka yang pada angkutan bus itu relatif marginal. Sehingga kami memang tidak memberikan jumlah PNBP yang banyak pada terminal-terminal tersebut. Lalu sekali lagi Pak Robert, kita akan rapat dengan Menteri Keuangan berkaitan dengan perintis. Mudah-mudahan pada saat nanti RDP sudah diketahui mana saja yang namanya PSO perintis yang dialokasi terpusat di eh, Kementerian Keuangan. Dan yang terakhir berkaitan dengan BPK, kalau lihat dari jumlah rekomendasi yang kami selesaikan, kita tuh di atas rata-rata. Cukup signifikan, hampir 8% di atas rata-rata. Artinya kami memang melakukan upaya dan dari tahun ke tahun menyelesaikan rekomendasi itu kami lakukan lebih intensif. Dan pada temuan-temuan itu kami relatif sudah memberikan instruksi kepada sektor untuk menyelesaikan hal-hal yang mesti diselesaikan. Benar Pak Hamka bahwa sekalipun kita mendapatkan WTP, bukan berarti kami luput atau kami tidak ada hal-hal yang kurang. Kami siap untuk melakukan diskusi dan apabila ada kekurangan kami akan melakukan perbaikan itu.
Itu Pak Pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 5, jawaban dari kami. Kami akan mempersiapkan untuk RDP di level eselon 1. Semoga pada level itu Bapak Ibu bisa mendapat keterangan yang lebih eh, detail ya, seperti BTS, seperti guardrail dan lampu jalan. Kita akan persiapkan alokasi dan juga eh, bis sekolah tetap dijalankan. Sekarang sedang konstruksi, insya Allah bulan Oktober itu bisa dideliver. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.